Perkenalkan, nama saya Indah Ardianawati. Saya Maritza Aurelia Tabina Wibowo, dipanggil Maru. Saya Nur Aini, biasa dipanggil Ai. Halo, saya Rahmi Sidlatullah Rashda, bisa dipanggil Ami. Perkenalkan, nama saya Fitsaf Albayaki. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup dan tujuan pembelajaran kooperatif. Belajar kooperatif bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebagai guru dan mungkin siswa, kita pernah menggunakannya ataupun mengalaminya. Sebagai contoh saat bekerja dalam laboratorium ataupun dalam kelas. Menurut Egen dan Kaushak, dalam belajar kooperatif, siswa dibentuk dalam sebuah kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang diberikan guru. Sedangkan menurut Arts dan Newman, bahwa dalam belajar kooperatif, siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya. Kelas kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku atau ras, dan satu sama lain saling membantu. Lalu yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Johnson dan Johnson menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif ialah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun kelompok. Lalu menurut Zamroni mengemukakan bahwa manfaat penerapan belajar kooperatif yakni dapat mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada level individual. Pada simak sebelumnya, para ahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, dan membantu siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan, baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas, yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan. Pembelajaran kooperatif bertitik tolak pada pandangan John Dewey dan Herbert Tellon dalam Ibrahim 2000 yang menyatakan pendidikan dalam masyarakat yang demokratis seyogyanya mengajarkan proses demokratis secara langsung. Proses demokrasi dan peran aktif merupakan ciri khas lingkungan pembelajaran kooperatif. Proses demokrasi dan peran aktif yang dimaksudkan adalah siswa memiliki kebebasan dan peluang untuk melakukan atau mengelola aktivitas dalam kelompoknya sendiri. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif yang dibagi menjadi 6 fase. Fase 1 menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa yang dilakukan oleh guru sebelum pelajaran dimulai. Fase 2 ialah menyampaikan informasi yang juga dilakukan oleh guru dapat dilakukan dengan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Fase 3 ialah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara pembentukan kelompok dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4 memimpin kelompok bekerja dan belajar saat proses mengerjakan tugas. Fase 5 evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Fase 6 memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk memberikan penghargaan kepada siswa dalam upayanya dan hasil belajarnya. Model pembelajaran kooperatif terdiri atas beberapa variasi. Salah satunya adalah Student Teams Achievement Division atau biasa disebut STAD. STAD merupakan variasi pembelajaran kooperatif dengan pembentukan kelompok heterogen berisikan 4 hingga 5 orang. Sebelum memulai pembelajaran STAD, diperlukan beberapa persiapan. Persiapan yang pertama yaitu perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah bentuk kelompok kooperatif. Yang ketiga adalah menentukan skor awal. Yang keempat adalah pengaturan kependuduk. Dan yang terakhir adalah kerja kelompok. Dalam pelaksanaannya, tipe pembelajaran STAD terdiri dari 6 fase. Fase yang pertama yaitu guru menyampaikan
menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Fase yang kedua yaitu guru menyampaikan informasi dengan mendemonstrasikan maupun lewat bahan bacaan. Fase yang ketiga yaitu guru mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar. Fase yang keempat yaitu guru membimbing siswa untuk mengerjakan tugas dalam kelompok belajar. Fase yang kelima yaitu guru mengevaluasi tugas dari paparan yang telah disajikan oleh kelompok belajar. Dan fase yang terakhir yaitu fase keenam adalah guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar maupun kepada individu. Sedangkan pada fase pemberian penghargaan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menghitung skor individu. Tahapan yang kedua yaitu menghitung skor kelompok. Dan tahapan yang terakhir yaitu pemberian penghargaan. Berikutnya, ada model pembelajaran Jigsaw atau tim ahli yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Untuk lebih memahami seperti apa sih Jigsaw itu, mari kita perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok heterogen. Kemudian, memberi materi yang telah dibagi menjadi beberapa subbab. Tiap-tiap anggota dalam kelompok mendapatkan subbab berbeda. Anggota tersebut akan dianggap sebagai ahli materi dari subbab yang ia dapat. Selanjutnya, tiap ahli materi subbab tertentu dari masing-masing kelompok dikumpulkan dalam satu tim ahli. Kemudian, mereka akan mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari. Setelah itu, masing-masing ahli materi akan kembali ke kelompok asal dan memaparkan pemahaman dan hasil diskusinya kepada anggota lain. Di bagian akhir akan dilakukan penilaian berupa quiz-quiz. Ada juga yang disebut dengan Jigsaw tipe 2 yang dikembangkan oleh Slavin. Secara mendasar, perbedaannya dengan tipe 1 yaitu pada tipe 2 ini peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mempelajari konsep materi secara keseluruhan sebelum mempelajari spesialisasinya. Investigasi kelompok atau group investigation merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit untuk diterapkan. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Taylor. Berbeda dengan STAD dan Jigsaw, siswa terlibat dalam perencanaan baik topik yang dipelajari maupun bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Dalam implementasi tipe investigasi kelompok, guru membagi kelas menjadi kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa yang heterogen. Kelompok di sini dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang telah dipilih. Selanjutnya, mereka akan menyiapkan apa yang akan mereka presentasikan, yakni laporan kepada seluruh kelas. Baik, selanjutnya yakni strategi pembelajaran kooperatif TPS. TPS sendiri adalah strategi pembelajaran Thinking, Pair, and Share. Strategi pembelajaran ini dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi dari siswa. Menurut Arendt 1997, cara ini merupakan cara yang efektif untuk membuat suasana pola diskusi di kelas itu menjadi sangat bervariasi. Nah, dalam pengaplikasiannya, guru akan melakukan 3 fase berikut ini. Yang pertama, yaitu thinking. Nah, dalam fase ini, seorang siswa akan diberikan waktu untuk menemukan jawabannya setelah diberikan pertanyaan atau sebuah masalah yang berhubungan dengan pelajaran. Yang kedua, yakni ada pair, di mana seorang siswa akan digabungkan oleh siswa lain menjadi sebuah kelompok untuk mendiskusikan jawabannya pada fase thinking tadi. Kemudian yang ketiga, yakni ada share, di mana para siswa setelah melakukan diskusi masing-masing, mereka akan melakukan presentasi ke depan untuk menjelaskan kepada teman-temannya yang lain. Variasi dalam model cooperative learning yang selanjutnya ialah NHT, yaitu Numbered Heads Together atau penomoran berpikir bersama, yang pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan 1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah satu pelajaran dan mengecek pemahaman siswa tersebut dalam memahami isi materi pelajaran.
Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan struktur 4 fase dalam sintaks NHT. Fase 1 ialah penomoran. Guru membagi siswa ke dalam 3-5 kelompok dan dari setiap anggota masing-masing kelompok diberikan angka 1-5. Fase 2 ialah mengajukan pertanyaan. Guru mengajukan suatu pertanyaan dapat berupa pertanyaan yang umum atau pertanyaan yang sangat spesifik dalam bentuk kalimat tanya. Fase ketiga ialah berpikir bersama. Siswa menyatukan pendapatnya dalam kelompoknya dan memastikan setiap anggota kelompoknya mengetahui putusan jawaban kelompok. Fase 4 menjawab. Guru memanggil suatu nomor tertentu dan siswa yang nomornya sesuai dari masing-masing kelompok dipersilakan untuk memberikan jawabannya terhadap pertanyaannya kepada seluruh anggota di kelas. Model pembelajaran kooperatif yang terakhir yaitu Teams Games Tournament atau TGT, yaitu pertandingan atau turnamen yang dilakukan antar tim. Dalam penerapannya ada beberapa tahapan dalam TGT. Yang pertama yaitu penyediaan materi oleh guru, di mana guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok heterogen. Dalam kelompok tersebut, peserta didik dapat berdiskusi dan belajar bersama mengenai materi yang telah disampaikan, agar mereka dapat menguasai materi dan menjawab pertanyaan saat turnamen nantinya. Selanjutnya, barulah turnamen atau pertandingan dimulai sesuai dengan arahan dari guru. Setelah turnamen selesai, guru akan memberikan penghargaan sesuai dengan data-data poin yang didapat oleh masing-masing kelompok selama pertandingan. Aturan permainannya yaitu dalam satu permainan terdiri atas kelompok pembaca, kelompok penantang 1, kelompok penantang 2, dan seterusnya sesuai jumlah kelompok yang ada. Kelompok pembaca bertugas untuk mengambil kartu bernomor dan mencari pertanyaan pada lembar permainan sesuai dengan nomor pada kartu, lalu membacakan pertanyaan keras-keras dan menjawabnya. Kelompok penantang 1 dapat menyetujui jawaban kelompok pembaca atau memberikan jawaban yang berbeda, kemudian mengecek lembar jawaban. Kelompok yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 1 poin.